Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Lydia Hendriati, yang terhormat seluruh peserta audiens PCT pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, hingga saat ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menambahkan ilmu, meski harus dilaksanakan secara daring. Semoga kita tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya mohon kepada Ibu dan peserta audiens untuk mengaktifkan kamera selama VCT berlangsung. Saya Dea Khairunisa selaku host di VCT kali ini, dan saya didampingi oleh rekan saya yaitu Ratu Nadia sebagai moderator dan juga Arik Muzaffar sebagai presenter yang berkesempatan untuk menyampaikan materi yaitu Candi Borobudur. Sebelum memulai acara VCT hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama agar dapat VCT berlangsung secara lancar dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator untuk berbicara dan memperkenalkan presenter kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nadia Andwika selaku moderator di acara VCT hari ini. Pertama-tama, saya akan mengenalkan presenter kita, Arik Muzaffar. Di pertemuan hari ini, kita akan menjelaskan tentang Candi Borobudur. Pasti beberapa dari kalian ada yang belum mengetahui apa itu Candi Borobudur. Maka dari itu, mari kita simak paparan materi dari berikut ini. Sebelumnya, para peserta diharapkan mengisi absensi terlebih dahulu di kolom chat komentar. Kepada Arik Muzaffar dipersilakan untuk memaparkan materi pada hari ini. Ya, terima kasih moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arik Muzaffar. Saya berlaku sebagai presenter kali ini akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang teks sejarah Candi Borobudur. Pertama ada teks sejarah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu bangunan warisan terbesar Nusantara yang masih bertahan hingga sekarang. Candi ini merupakan peninggalan dinasti Sailendra yang dapat ditelusuri ke berbagai kerajaan terbesar di Nusantara. Megahnya Candi Borobudur tentu tidak lepas dari kehebatan Nusantara di masa lampau. Banyak orang termasuk para ahli yang tak habis pikir bagaimana bangunan semegah itu dapat dibangun oleh manusia di masa lampau. Memikirkan untuk membangunnya saja di masa kini rasanya sulit. Candi Borobudur diperkirakan mulai diinisiasi pada abad ke-9 ketika wilayah tersebut dikuasai oleh dinasti Sailendra yang dipimpin oleh Maharaja Samaratungga. Raja bertitah kepada seorang arsitek yang bernama Gunadarma untuk membangun candi megah yang tidak akan tertandingi keindahannya. Namun, proses pembangunannya tidak berjalan dengan lancar. Proyek besar itu berjalan secara tersendat-sendat yang kemungkinan disebabkan akibat tingkat kesulitannya yang sangat tinggi. Ditambah lagi, sempat terjadi berbagai konflik internal di dalam dinasti tersebut. Sempat terjadi perpecahan antara keluarga dinasti Sailendra, pemeluk agama Hindu, dengan keluarganya yang belakangan telah memeluk agama Buddha. Pergantian maharaja dan pergolakan politik di kerajaan pun terjadi karena masalah ini. Namun, untungnya perpecahan tersebut hanya berlangsung secara singkat saja. Pada akhirnya, keduanya dapat berdampingan untuk memerintah kerajaan secara bersamaan. Pembangunan Candi Borobudur pun akhirnya dapat diteruskan meskipun Samaratungga sudah tidak berkuasa lagi di dinasti Sailendra. Setelah 50 hingga 70 tahun, kemudian akhirnya bangunan megah Candi Borobudur dapat diselesaikan. Meskipun sayangnya Gunadarma, sang arsiteknya sendiri tidak dapat melihat hasil karyanya.
Nah, selanjutnya kita menganalisis apa aja sih yang ada di teks sejarah Candi Borobudur. Yang pertama kita menemukan struktur teks. Yang pertama ada pengenalan atau orientasi. Orientasi terdapat pada paragraf yang pertama, yang berisi Candi Borobudur merupakan salah satu bangunan warisan terbesar Nusantara yang masih bertahan hingga sekarang. Candi ini merupakan peninggalan dinasti Sailendra yang dapat ditelusuri ke berbagai kerajaan terbesar di Nusantara. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa terdapat pada paragraf ketiga, yang berisi Candi Borobudur diperkirakan mulai diinisiasi pada abad ke-9 ketika wilayah tersebut dikuasai oleh dinasti Sailendra yang dipimpin oleh Maharaja Samaratungga. Raja bertitah kepada seorang arsitek yang bernama Gunadarma untuk membangun candi megah yang tidak akan tertandingi keindahannya. Yang ketiga ada konflik. Konflik terdapat pada paragraf keempat yang berisi, namun proses pembangunannya tidak berjalan dengan lancar. Proyek besar itu berjalan secara tersendat-sendat yang kemungkinan disebabkan akibat tingkat kesulitannya yang sangat tinggi. Ditambah lagi sempat terjadi berbagai konflik internal di dalam dinasti tersebut. Nah, yang keempat ada komplikasi. Komplikasi terdapat pada paragraf kelima yang berisi sempat terjadi perpecahan antara keluarga dinasti Sailendra pemeluk agama Hindu dengan keluarganya yang belakangan telah memeluk agama Buddha. Pergantian maharaja dan pergolakan politik di kerajaan pun terjadi karena masalah ini. Yang kelima ada resolusi. Resolusi terdapat pada paragraf kelima yang berisi, untungnya perpecahan tersebut hanya berlangsung secara singkat saja. Pada akhirnya keduanya dapat berdampingan untuk memerintah kerajaan secara bersamaan. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup terdapat paragraf ke-6 atau terakhir yang berisi, setelah 50 hingga 70 tahun kemudian, akhirnya bangunan megah Candi Borobudur dapat diselesaikan. Meskipun sayangnya Gunadarma sang arsitek sendiri tidak dapat melihat hasil karyanya. Lalu yang kedua ada kita menemukan kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kata kerja mental. Verba mental menggunakan kata kerja mental. Yang pertama ada kata memikirkan, ada di paragraf pertama. Yang berbunyi, memikirkan untuk membangunnya di masa kini saja rasanya sulit. Yang kedua ada verba material. Yang pertama ada kata bertitah di paragraf ketiga. Raja bertitah kepada seorang arsitek. Nah, bertitah merupakan kata yang artinya itu memberi perintah atau memberi perintah. Yang kedua ada kata membangun di paragraf ketiga. Yang berisi membangun candi megah yang tidak akan tertandingi keindahannya. Yang ketiga ada konjungsi kronologis atau kata yang menyatakan urutan waktu. Pertama ada kata setelah di paragraf ke-6 yang berbunyi setelah 50 hingga 70 tahun. Yang kedua ada kata kemudian di paragraf ke-6 juga dengan berbunyi kemudian akhirnya bangunan megah Candi Borobudur dapat diselesaikan. Yang keempat ada kata sifat. Yang pertama ada kata singkat di paragraf yang kelima. Namun, untungnya perpecahan tersebut hanya berlangsung secara singkat saja. Yang kedua ada kata lancar di paragraf keempat yang berbunyi, namun proses pembangunannya tidak berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga ada kata megah yang terdapat di paragraf kedua yang berbunyi, megahnya Candi Borobudur tentu tidak lepas dari kehebatan Nusantara di masa lampau. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada warahmatullahi moderator wabarakatuh. dipersilakan. Oke, teman-teman. Dari hasil pemaparan tadi, kita jadi tahu apa itu Candi Borobudur. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya ingin memberitahu sedikit peraturannya. Jika ingin bertanya, tolong menyalakan mikrofon. Dan jika sudah terpilih, tolong sebutin nama dan pertanyaannya. Sesi tanya jawab dimulai.
tanya. Nama saya Naywa Azaria dari kelompok 4. Mau tanya kenapa keluarga dinasti Shailendra mengalami perpecahan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilahkan kepada presenter untuk menjawabnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya menjelaskan mengapa keluarga dinasti Shailendra mengalami perpecahan. Oke, keluarga dinasti Shailendra mengalami perpecahan karena timbul persoalan adanya perpecahan antara anggota keluarga yang sudah memeluk agama Buddha dengan keluarga yang masih memeluk agama Hindu Siwa. Terima kasih. Apakah puas dengan jawabannya? Ya, jelas. Terima kasih. Oke, lanjut yang ingin bertanya. Saya. Nama saya Malala Tabita Persti dari kelompok 4. Pertanyaannya, cara apakah yang dipakai keluarga dinasti Shailendra untuk mempersatukan kembali keluarga dinasti Shailendra yang mengalami perpecahan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilahkan untuk presenter untuk menjawabnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Cara apakah yang dipakai keluarga dinasti Shailendra untuk mempersatukan kembali keluarga dinasti Shailendra? Perpecahan dalam keluarga Shailendra akhirnya disatukan kembali melalui perkawinan antara rakyat yang Hindu sama rakyat yang Buddha. Nah, yang Hindu itu namanya Rakai Pikatan. Kalau yang dari Buddha itu Pramudia Wardani. Nah, dari perkawinan tersebut, dinasti Shailendra akhirnya bersatu kembali. Terima kasih. Apakah puas dengan jawabannya? Sudah puas. Oke, kita lanjut. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Saya Pratama Sandika dari kelompok 3. Kan sempat berselisih keluarga yang memeluk agama Buddha sama Hindu. Sebenarnya agama apaan yang membawa ciri khas dari Candi Borobudur? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilahkan presenter untuk menjawabnya. Ya, terima kasih yang sudah bertanya. Sebenarnya agama apa yang membawa ciri khas Candi Borobudur? Sebenarnya agama yang membawa ciri khas Candi Borobudur itu Buddha Mahayana. Nah, Mahayana itu adalah salah satu dari 2 aliran utama agama Buddha dan merupakan istilah pembagian filosofi dan ajaran Sang Buddha. Terima kasih. Apakah puas dengan jawabannya? Puas. Oke, sesi tanya jawab telah selesai. Kesimpulannya menurut saya sendiri adalah dari teks tersebut, dari teks Candi Borobudur dengan hasil analisis struktur pengenalan, pengungkapan, konflik, komplikasi, resolusi, dan penutup. Kemudian kaidah kebahasaan ada 4, yaitu kata kerja mental, kata kerja material, konjungsi kronologis, dan kata sifat. Saya selaku moderator juga pamit. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dea. Oke, terima kasih moderator. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Ibu Guru dan rekan-rekan dan para audiens yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak disengaja. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Silakan di stop dulu recordnya.